Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanimaya Dewita Putri dari kelas E Hukum Tata Negara, kelompok 9. Ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar konstitusi. Oke, pembahasan yang pertama adalah pengertian konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk. Maksud dari istilah ini ialah pembentukan, penyusunan atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yaitu cum berarti bersama dengan, sedangkan sture berarti membuat suatu agar berdiri, atau mendirikan, menetapkan sesuatu. Adapun Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari istilah Belanda, grondwet atau ground, berarti tanah atau dasar, dan wet berarti undang-undang. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang dasar, yaitu seluruh dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat. Dari pengertian di atas, konstitusi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Yang kedua adalah dokumen tentang pembagian tugas dan wewenang dari sistem politik yang diterapkan. Kemudian yang ketiga, deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Pembahasan yang kedua adalah tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Adapun menurut Sri Somantri, menyatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu jaminan hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Dalam paham konstitusi demokratis dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi 1. Anatomi kekuasaan, kekuasaan politik tunduk pada hukum. 2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. 3. Peradilan yang bebas dan mandiri. 4. Bertanggung jawab kepada rakyat, akuntabilitas politik sebagai sandi utama dan asas kedaulatan rakyat. Materi selanjutnya yaitu fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dokumen yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, budaya, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. 2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran, a birth certificate of new state. 3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. 5. Konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. 6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Hanimaya Dewita Putri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. B. Sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal sejak zaman Yunani yang memiliki beberapa kumpulan hukum. Sejalan dengan perjalanan waktu, pada masa Kekaisaran Roma, pengertian konstitusi mengalami perubahan makna. Ini merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar, pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Selanjutnya pada abad 7 atau zaman klasik, lahirlah Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah.
Piagam yang dibentuk pada awal masa klasik Islam merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh berbagai macam kelompok dan golongan, Yahudi, Kristen, Islam, dan lain-lain. Konstitusi Madinah berisikan tentang hak bebas berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kewajiban dalam hidup kemasyarakatan, dan mengatur kepentingan umum dalam kehidupan sosial yang majemuk. Secara keseluruhan, Piagam Madinah mengandung 47 pasal. Pasal pertama misalnya berbunyi tentang prinsip persatuan dengan pernyataan sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari komunitas manusia yang lain. Makna umat dalam pernyataan ini menunjukkan arti luas. Pengertian umat pada piagam ini membedakan sifat solidaritas yang dibangun oleh Nabi Muhammad dari yang pernah ada sebelumnya, yaitu solidaritas yang berdasarkan pada semangat kelompok yang sempit, dikenal dengan sebutan kabilah atau perkaum. Dalam perjalanan sejarah, Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya. Perjalanan sejarah Konstitusi Indonesia antara lain: 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat lazim dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS dengan masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. 3. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS Republik Indonesia 1950 yang masa berlakunya sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 4. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas materi presentasi dari yang sebelumnya sudah dibacakan. C. Tata Perundang-undangan Indonesia. Sebagaimana penjelasan konstitusi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Konsep ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan terhadap HAM. 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. 3. Pemerintah berdasarkan peraturan. 4. Adanya peradilan administrasi. Tata urutan perundang-undangan dalam kaitan implementasi Konstitusi Negara Indonesia merupakan bentuk tingkat perundang-undangan. Sejak 1996 telah dilakukan perubahan atas hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Di awal 1996, melalui ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 lampiran 2, disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan presiden. 6. Peraturan pelaksanaannya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya. Sebagai berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan presiden. 7. Peraturan daerah. Penyempurnaan terhadap tata urutan perundang-undangan di Indonesia terjadi kembali pada 24 Mei tahun 2004 ketika DPR menyetujui RUU pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang dalam UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara efektif pada November tahun 2004. Keberadaan undang-undang ini sekaligus menggantikan peraturan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Sebagaimana tercantum di atas, tata urutan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 sebagai berikut. 1.
Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 3. Peraturan pemerintah, 4. Peraturan presiden, 5. Peraturan daerah yang meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan desa. Dengan dibentuknya tata urutan perundang-undangan, maka segala peraturan dalam hierarki perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan yang sangat diangkat di atasnya tidak bisa dilaksanakan dan batal demi hukum. Sebagaimana contoh peraturan pemerintah daerah Perda Syariah misalnya, secara otomatis tidak bisa dilaksanakan dan batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya, yakni peraturan presiden dan Undang-Undang 1945. Hal serupa berlaku pula bagi peraturan presiden dengan sendirinya, tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan undang-undang, apalagi bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Demi menjaga keutuhan NKRI dan peraturan Indonesia, hendaknya seluruh komponen politik tidak menjadikan peraturan atau gagasan yang bertolak belakang dengan Undang-Undang 1945 sebagai kompromi politik, khususnya dalam proses suksesi politik di daerah atau pilkada. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan makalah Konstitusi dan Tata Perundangan-undangan Indonesia. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Krisnina Maharani Wijaya, NPM 2021020426. Dalam kesimpulan tersebut dibagi menjadi beberapa poin, yaitu poin 1, konstitusi merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, pihak yang diperintah atau rakyat, dan hubungan di antara keduanya yang bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Poin 2, dengan dibentuknya tata urutan perundangan-undangan, maka segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya batal demi hukum dan tidak bisa dilaksanakan. Poin 3, konstitusi demokrasi meliputi 1. Anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik tunduk pada hukum. 2. Jaminan hukum dan perlindungan HAM. 3. Peradilan yang bebas dan mandiri. Dan 4. Pertanggungjawaban kepada rakyat atau akuntabilitas publik sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Poin 4, konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokrasi bagi seluruh warga negara. Dengan kata lain, negara yang memilih demokrasi sebagai pilihannya, maka konstitusi demokrasi merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut sehingga melahirkan kekuasaan atau pemerintahan yang demokratis pula. Kekuasaan yang demokratis dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi perlu dikawal oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan agar nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan tidak sewenang-wenang. Maka partisipasi warga negara dalam menyuarakan inspirasi perlu ditetapkan dalam konstitusi untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal proses demokratisasi pada sebuah negara. Poin 5, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, alat-alat kelengkapan negara adalah lembaga kepresidenan, MPR, DPR, BPK, dan kekuasaan kehakiman. Setelah amandemen UUD 1945, alat kelengkapan negara menjadi 8 lembaga, yaitu MPR, DPR, DPD, Kepresidenan, MA, MK, KY, dan BPK. Posisi masing-masing lembaga setara, yaitu sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki korelasi satu sama lain dalam menjalankan fungsi check and balance antara lembaga tinggi tersebut. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan, dan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penulisan atau pengucapan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.